Selamat datang di mata kuliah Matematika Keuangan 1. Saya Mila Novita, salah satu pengampu mata kuliah ini. Pada video ini, saya akan menjelaskan bagian kedua dari anuitas biasa. Bagian ini terdiri dari bagaimana hubungan antara formula present value dan nilai akumulasi, serta bagaimana contoh dari anuitas biasa. Dari formula asal anuitas biasa, kita bisa mendapatkan formula lain dari anuitas biasa, yaitu AN sama dengan 1 min V pangkat N per I. Dengan ini kita bisa mendapatkan bentuk baru, yaitu 1 sama dengan IAN tambah V pangkat N. Bentuk ini dapat dipandang sebagai persamaan nilai pada waktu T sama dengan 0 dari investasi sebesar 1 untuk N periode pada tingkat bunga efektif per periode sebesar I. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Dengan bentuk seperti ini, kita punya investasi sebesar 1 di awal periode atau di waktu T sama dengan 0 yang diinvestasikan selama N periode dengan tingkat bunga efektifnya per periode adalah sebesar I. Dengan catatan bahwa bunga sebesar I ini akan kita terima di setiap akhir periode, dan begitu di akhir periode N akan dikembalikan juga investasi awal sebesar 1. Jadi ini punya bentuk I1 sama dengan IAN plus V pangkat N, ini punya makna tersendiri ya kalau kita bandingkan dalam bentuk hanya AN saja. Antara present value dan nilai akumulasi sendiri itu bisa memiliki hubungan. Jadi, Anda bisa menggunakan nilai dari AN untuk mendapatkan SN, atau sebaliknya, kita bisa menggunakan nilai SN untuk mendapatkan AN. Hubungan pertama itu antara SN dan AN itu adalah bahwa nilai dari SN itu sama aja dengan nilai dari AN yang diakumulasikan ke waktu N dengan fungsi akumulasinya dalam bentuk 1 plus I pangkat N. Jadi persamaan ini menyatakan bahwa nilai akumulasi dari prinsipal sebesar AN itu setelah N periode itu adalah SN. Selanjutnya, hubungan kedua antara AN dan SN adalah seper AN sama dengan seper SN ditambah I. Hubungan kedua ini baru bisa dipahami maknanya setelah Anda mempelajari amortisasi dan sinking fund nanti pada bab 5. Jadi penjelasannya nanti akan kita pending sampai pembahasan bab 5. Untuk memahami lebih lanjut mengenai anuitas biasa dan pengaplikasiannya dalam masalah sehari-hari, kita lihat contoh-contoh berikut ini. Pertama, contoh 1. Pada contoh 1 ini, Anda diminta untuk menentukan nilai sekarang dari sebuah anuitas yang pembayarannya sebesar $500 di setiap akhir setengah tahun selama 20 tahun jika tingkat bunganya adalah 9% convertible semi-annually. Ada dua cara yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan contoh 1 ini. Pertama, dengan cara hitung biasa menggunakan formula, dan yang kedua dengan menggunakan bantuan software. Dalam hal ini saya akan gunakan Microsoft Excel. Untuk pertama kali kita akan lihat dulu dengan cara biasa, kita akan buat dulu diagram waktu terkait masalah yang ada. Di sini pembayaran dilakukan setiap semester sebesar 500 selama 20 tahun, yang berarti ada 40 periode semester. Kemudian, karena tingkat bunga yang diketahui adalah convertible semi-annually 9%, maka per semester tingkat bunga efektifnya adalah 9% per 2 atau 0,045. Selanjutnya, tinggal kita hitung bagaimana nilai sekarang dari anuitas tersebut dengan menggunakan formula yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu PV sama dengan 500. Nah, 500 ini kita kali dengan A40J. Di sini, kenapa 500 dikali 500? Karena waktu formula dasar kita hanya menggunakan besar pembayaran setiap periode sebesar 1. Sementara dalam kasus ini kita punya pembayaran sebesar 500 per periode. Sehingga present value-nya nanti adalah sebesar 500 A40J.
Dengan menggunakan formula dari ANJ, kita dapatkan hasil nilai present value dari kasus ini adalah sebesar 9.200,79. Sebagai alternatif untuk menyelesaikan contoh 1, kita bisa menggunakan Microsoft Excel. Selain Microsoft Excel, sebenarnya banyak juga software lain yang bisa digunakan seperti R, Python, dan sebagainya. Termasuk Anda juga bisa menggunakan kalkulator finansial, tetapi kalkulator biasa tidak bisa digunakan untuk mengerjakan soal ini. Gitu ya. Langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut. Anda ketik sama dengan, kemudian PV singkatan dari present value, kemudian tanda kurung buka. Nah, begitu Anda menulis tanda kurung buka, maka akan muncul tulisan rate, NPER, PMT, FV, ataupun type. Nah, fungsi dari masing-masing ini adalah sebagai berikut. Untuk rate, itu menyatakan tingkat bunga yang akan kita gunakan. Gunakan tingkat bunga efektif yang digunakan untuk menghitung anuitas. Kemudian NPER itu adalah number of payment, itu adalah sebenarnya atau number of period, atau itu adalah sebenarnya banyaknya periode yang kita gunakan. Untuk contoh 1 berarti ada 40. Kemudian ada tulisan PMT, di sini adalah PMT singkatan dari payment, jadi sini pembayaran annuity payment-nya itu berapa. Nah, penulisan PMT-nya bisa ditulis dalam bentuk 500 atau minus 500. Apa perbedaannya menggunakan tanda plus atau tanda minus? Itu akan berakibat pada munculnya hasil dari nilai PV-nya. Kalau Anda menulis positif, maka hasilnya akan dalam bentuk negatif. Sebaliknya, kalau Anda tulis negatif, maka hasilnya positif. Kenapa demikian? Karena sebenarnya seperti yang sudah saya singgung pada video persamaan nilai, dia membuat persamaannya sama dengan 0, jadi dijadikan satu sisi sehingga ada yang positif, ada yang negatif. Kemudian enter, dan akan diperoleh hasil 9.200,79. Nah, di sini ada tulisan PV sama type. Loh, kenapa tidak diisi? Karena sebenarnya tanda kurung ini sifatnya opsional. Nah, FV itu digunakan pada saat Anda perlu mencari nilai akumulasi. Jadi, jika membutuhkan nilai akumulasi, ketik FV. Jadi, nilai akumulasi itu di sebagian literatur disebut sebagai future value. Contoh berikutnya dari penerapan anuitas biasa adalah sebagai berikut. Harga tunai sebuah mobil adalah $10.000. Pembeli bersedia membiayai pembelian pada tingkat bunga 18% convertible monthly dan melakukan pembayaran sebesar $250 di setiap akhir bulan selama 4 tahun. Pertanyaannya adalah, berapa besar uang muka atau down payment X yang diperlukan oleh pembeli? Sama dengan contoh 1 sebelumnya, untuk menyelesaikan contoh 2 ini juga bisa diselesaikan dengan dua cara. Bisa dengan menggunakan formula dan bisa menggunakan alat bantu seperti kalkulator finansial ataupun software lainnya seperti Excel, R, Python, dan sebagainya. Pada bagian ini saya akan membahas dengan menggunakan formula. Silakan Anda coba dengan menggunakan software atau alat bantu lainnya. Diagram waktu dari masalah ini adalah kita membeli mobil seharga 10.000 saat ini dan mengharuskan membayar DP sebesar X dan ditambah cicilan sebesar 250 setiap bulan selama 4 tahun atau 48 bulan. Artinya, akan ada persamaan nilai untuk di waktu T sama dengan 0, di mana 10.000 ini sebagai penerimaan dalam bentuk mobil, itu akan sama dengan uang yang kita keluarkan saat ini sebagai DP, yaitu X, ditambah present value dari semua cicilan di masa depan. Present value dari 250 sebanyak 48 kali. Dengan demikian, kita akan membuat persamaan nilai di waktu T sama dengan 0 untuk menyelesaikan masalah ini. Persamaan nilainya bukan hanya satu-satunya di T sama dengan 0, Anda juga bisa menyelesaikannya di T sama dengan 48, tapi Anda menggunakan konsep akumulasi.
Nah, sebelum kita menyelesaikan present value, kita ingat dulu tadi tingkat bunga yang digunakan adalah tingkat bunga convertible monthly 18%, sehingga kita cari dulu tingkat bunga efektif per bulannya, yaitu sebesar 0,015. Kemudian kita buat persamaan nilai di T sama dengan 0, yaitu 10.000 sama dengan X ditambah present value dari semua cicilan selama 48 bulan. Atau X ditambah 250 A48 dengan tingkat bunga J yang sama dengan 10.000. Nanti akan kita dapatkan nilai X sebesar 1489,36. Sebagai alternatif untuk solusi contoh 2 ini, saya akan membuat persamaan nilai di waktu T sama dengan 48, di mana pada persamaan nilai ini kita akan menggunakan konsep akumulasi. Persamaan nilai dari masalah ini di T sama dengan 48 adalah sebagai berikut. Persamaan nilai ini kita akan buat nilai X terakumulasi ke waktu 48, berarti dikali dengan 1 plus Y pangkat 48, ditambah 250 S48Y, sama dengan 10.000 pun kita akumulasikan ke waktu 48 dikali 1 plus Y pangkat 48. Kita substitusikan nilai J 0,015 dan akan diperoleh hasil yang sama, yaitu X sama dengan 1489,36. Demikianlah video mengenai anuitas biasa bagian kedua. Berikut adalah referensi yang digunakan untuk membuat materi pada video ini. Silakan Anda membaca lebih detail mengenai materi anuitas biasa pada modul yang sudah di-upload di iDoS, dan silakan mengerjakan latihan soal yang diberikan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.